Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan kembali penjelasan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2 mengenai pengertian fonetik, jenis-jenis fonetik, dan transkripsi fonetik. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Marsha Nur Amalia. Dan saya Lia Maulida. Saya Nadia Halimah Putri. Saya Aisyah. Saya Sri Puji Rahayu. Saya Muhammad Asy'ari. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fonetik. Fonetik merupakan cabang fonologi yang mempelajari bunyi tanpa mempertimbangkan hal lainnya. Disimbolkan seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis fonetik. Fonetik terbagi menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama fonetik artikulatoris, mempelajari bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kemudian yang kedua ada fonetik akustik, mempelajari mengenai proses bunyi bahasa ketika merambat di udara. Kemudian yang terakhir ada fonetik auditoris, mempelajari bagaimana bunyi bahasa itu dapat dipahami dan didengar oleh telinga. Kita masuk ke kegunaan transkripsi fonetik. Yang pertama untuk menggambarkan cara pengucapan kata dalam bahasa secara detail. Yang kedua untuk menganalisis bunyi bahasa atau dialek dalam kata di dalam bahasa secara detail sebagai data ilmiah. Kemudian yang ketiga untuk menganalisis proses fonetis dengan memerhatikan bunyi bahasa terdapat dalam kata dari bentuk dasarnya. Macam-macam dari transkripsi fonetik. Ada beberapa transkripsi fonetik yang umum digunakan. Yang pertama itu ada International Phonetic Alphabet atau IPA. Yang kedua ada Americanist Phonetic Alphabet. Yang ketiga ada Upton Phonetic Alphabet atau IPA. Dan yang terakhir ada DISC, yaitu dialek interaksional seluruh Indonesia cakupan. Yang pertama ada International Phonetic Alphabet, yaitu sistem transaksi fonetik internasional yang digunakan oleh para ahli-ahli linguistik. Yang digunakan oleh ahli linguistik yaitu simbol-simbol IPA terdiri dari huruf Latin dan simbol lain yang terdiri dari berbagai macam jenis seperti konsonan, vokal, diftong, dan juga fitur suprasegmental seperti tekanan dan juga nada. Yang kedua ada sistem dari Americanist Phonetic Alphabet, yaitu sistem yang dikembangkan oleh ahli linguistik Amerika untuk mentranskripsi bahasa Indian Amerika. Dan beberapa simbol mirip dengan simbol dari sistem International Phonetic Alphabet. Yang ketiga ada Upton Phonetic Alphabet, dikembangkan oleh Clifford H. Hatter dan Betty Wallace Robinett. Simbol-simbol IPA terdiri dari huruf biasa, huruf Latin, dan dengan tanda diakritik dan juga beberapa simbol. Yang keempat ada DISC, merupakan sistem transkripsi fonetik bahasa Indonesia berdasarkan dialek instruksional yang digunakan dalam pendidikan di Indonesia. Kita juga menerapkan beberapa contoh transkripsi fonetisnya pada beberapa iklan. Yang pertama ada pada iklan Sprite. Seperti ini bunyinya. Sprite nyatanya nyegering. Kemudian untuk transkripsi fonetisnya, pada kata nyatanya, pada N-nya di sini diganti dengan huruf N bertilde. Kemudian yang di sini juga diganti dengan huruf N bertilde-nya. Kemudian di sini juga N-nya diganti dengan huruf N bertilde. Kemudian untuk huruf E ini diubah menjadi huruf angka 3 terbalik karena di sini merupakan E tertutup, sama dengan I di sini, I bertilde di sini juga karena merupakan I tertutup. Kemudian untuk iklan selanjutnya ada iklan Pino, seperti ini bunyinya. Lengkapi nikmatnya bersantap dengan Pino Ice Cream. Sehat, segar, enak banget. Kemudian untuk transkripsi fonetisnya, untuk pada kata sehat tidak ada yang berubah. Untuk pada kata segar di sini E-nya berubah menjadi E terbalik. Kemudian pada kata enak tidak ada yang berubah. Dan pada kata tahu ini U-nya diganti dengan awe. Selanjutnya transkripsi iklan yang ketiga, yaitu iklannya Nutrisari. Bunyi iklannya seperti ini. Jeruk kok minum jeruk. Nutrisari. Jeruk, E-nya E terbalik, kemudian U-nya. Kenapa U-nya seperti ini? Karena U-nya U tertutup, maka kita menggunakan U yang besar. Kemudian kok-nya ini tidak ada perubahan. Kemudian minum, I-nya ini I terbuka. Kemudian U-nya U besar karena tertutup seperti ini tadi. Dan jeruk, E-nya E
terbalik, kemudian U-nya U tertutup, maka besar U-nya. Kemudian iklan yang keempat yaitu jarum. Bunyi iklannya seperti ini. Yang penting happy. Yang penting happy. Yang karena bertemu N dan D maka menjadi N berekor seperti ini. Kemudian E-nya E terbalik, kemudian I-nya I tertutup dan bertemu N dan G maka N berekor. Kemudian happy. Kenapa di sini beda? Karena kita karena pelafalan kita mendengar dari pelafalannya. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.